257. Wa anhu, dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, rubba, berapa banyak, rubba, berapa banyak, ash'as, orang yang rambutnya kusut. Kusut rambut itu karena tak disisir. Aghbar, berdebu. Sudahlah rambutnya kusut, berdebu pula. Madfu, ditolak orang. Rambut kusut, berdebu, ditolak orang. Bil abwab, di pintu. Kalau lalu dia di pintu, ngetuk pintu orang, tolak orang. Apa maksudnya ini? Rambut kusut, berdebu, ditolak orang. Maksudnya orang lemah, hina, tak ada apa-apa, rakyat jelata, level paling bawah. Tapi orang macam ini, lau aqsama, kalau dia bersumpah, ala Allah, wallahi, tallahi, billahi, la'abarrahu, langsung terwujud, makbul, mustajab doanya. Jadi ada manusia-manusia yang model begini. Rambutnya pun kusut masai, berdebu, tak dipedulikan orang, tak dipandang orang, disepelekan orang, remeh-temeh. Tapi kalau dia bersumpah, kalau dia berdoa, kalau dia menyebut nama Allah, maka terkabul, mustajab. Maka tak boleh kita meremehkan orang dari penampilannya, dari bentuknya. Banyak orang yang tak terlalu mempedulikan penampilan. Saya datang ke rumah Syekh Sa'ad Jawish. Syekh Sa'ad Jawish ini doktor hadis Al-Azhar. Diminta pemerintah Saudi Arabia untuk mengajar di Makkah. Jadi dosen-dosen di Makkah, Madinah itu dari Mesir. Universitas Madinah pertama kali buka, ketua jurusan tafsir hadisnya namanya Syekh Muhammad Said Tontawi dari Mesir. Waktu pertama kali buka universitas di Makkah, dosennya namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Makanya kalau ada orang bilang, belajar ya ke Madinah, ke Makkah lah, masa ke Mesir? Ini orang bongak, jahil murakkab. Tak tahu orang Makkah Madinah itu buka universitas kalau tidak ada Mesir, kalau tidak ada Al-Azhar. Sebutlah ulama-ulama besar di Suriah. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tamat Al-Azhar. Yang menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Zuhaili, tamat Al-Azhar. Yang menulis kitab As-Sunnah wa Makanatuha fit Tashri' Al-Islami, Syekh Mustafa As-Sibai, tamat Al-Azhar. Ini ulama-ulama besar itu tamat Al-Azhar. Al-Ahqaf, Yaman, universitas baru belakangan. Siapa yang mengajar ke sana? Syekh Toha Rayyan. Dari mana? Dari Al-Azhar. Nah, jadi ilmu itu tak bertempat dia. Ilmu di Maroko, siapa yang diminta mengajar ke sana? Ulama-ulama dari Al-Azhar. Nah, jadi ketika para ulama ini datang mengajar, jadi Syekh Sa'ad Jawish ini termasuk ulama dari Al-Azhar yang diminta mengajar di Makkah. Sampai di Makkah, orang Makkah itu bertanya ke dia, Syekh Sa'ad Jawish sudah mengambil sanad. Sanad itu silsilah keilmuan. Ngambil dari guru, dari guru, dari guru. Yang paling hebat sanadnya di dunia ini, sampai disebut dengan musnidud dunia, ahli sanad dunia. Namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani di ujung namanya itu nenek moyangnya keturunan dari Padang. Tapi dia lahir dan besar di Makkah. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, saya belum mengambil sanad, kata Syekh Sa'ad Jawish.
Kalau gitu biar kami bawakan ke rumah Syekh Yasin. Dibawakan orang inilah Syekh Sa'ad Jawis, ulama besar Al-Azhar nih, ke rumah Syekh Yasin. Sampai ke rumah Syekh Muhammad Yasin, Syekh Sa'ad Jawis tengok. Oh, kalau ini selalu jumpa aku di masjid, kan? Ini yang kalian bilang ahli sanad itu, ya. Kalau ini selalu jumpa aku di masjid, aku tak tahu kalau dia ahli sanad. Jadi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu termasuk yang tidak terlalu memperdulikan penampilan. Kalau dia duduk di rumah, kata murid-muridnya, saya tak jumpa karena meninggal 1990. Kata murid-muridnya, dia pakai topi putih, dia pakai baju kaos. Kalau datang orang bertamu yang tak kenal, ada Syekh Muhammad Yasin, ada, tunggu sebentar. Kalau dia masuk, dia pakai jubah, baru dia keluar untuk menyambut tamu. Jadi ada memang orang model yang tak terlalu memperdulikan penampilan. Memperdulikan penampilan tidak salah, bukan salah. Ada ulama besar Iskandariyah, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is. Jadi waktu saya datang ke masjid tempat dia mengajar, pakai sorban yang mewah, pakai jubah, sudah ada jubah di dalam, jubah lagi di luar, duduk. Nah itu lain, dia memang penampilannya. Tapi setelah turun mengajar, ada anak Indonesia yang selalu datang ke rumahnya membantu istrinya. Kata anak Indonesia ini, saya waktu mencuci pakaian Syekh itu, banyak pakaiannya itu yang koyak dijahit tangan. Bertolak belakang dengan tampilannya waktu mengajar. Waktu mengajar sorbannya megah, pakaiannya mewah, tapi pakaiannya sehari, kenapa? Orang heran, kenapa pakaiannya sehari-hari banyak koyak, tapi waktu mengajar bagus-bagus? Karena dia mau memuliakan ilmu. Karena kalau mengajar pakai baju compang-camping, diremehkan orang ilmu. Jadi nanti kalau nampak antum ada syekh yang pakaiannya biasa-biasa saja, dia memilih untuk khumul, untuk hidup sederhana, untuk hidup bersahaja. Kalau nampak antum ada ustadz kalau mengajar itu pakai jas rapi bersorban, dia mau kita memuliakan ilmu. Yang paling bagus sikap kita ke syekh adalah husnuzan, bersangka baik kepada guru-guru kita. Ada orang-orang yang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, rambutnya berdebu, tapi kalau dia berdoa, bersumpah, terkabul. Karena yang ditengok adalah hati, keikhlasan, dan ketulusan.